Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Baik, tanpa lama-lama, kita perkenalan lebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Aditya. Nama saya Devan Murdi. Nama saya Rahel. Nama saya Alicia Fikaizaria. Baik, mungkin jika kalian tahu mengenai kasus Anton versus Bartolo mengenai hukum harta benda perkawinan atau yang disebut Maltese case, yang dimana kasus tersebut mereka menikah sebelum tahun 1970 yang berdomisili di Malta. Setelah menikah, mereka pindah ke Aljazair di kota Prancis dan memperoleh Prancis. Di Prancis, suaminya membeli sebidang tanah di Prancis, namun suaminya meninggal dan istri menuntut seperempat bagian dari hasil tanah di pengadilan Prancis. Nah, di sini ada permasalahan hukum, yaitu hukum apa yang diberlakukan dan kualifikasi apa yang diberlakukan. Pertanyaan ini pula yang mendorong tumbuhnya berbagai teori kualifikasi. Nah, teori pengembangan kualifikasi ini ada berbagai macam-macam, yaitu teori kualifikasi menurut Lex Fori, ada Lex Causae, ada teori kualifikasi secara bertahap, ada teori kualifikasi analitik atau otonom, dan yang terakhir teori kualifikasi hukum perdata internasional. Baik, selanjutnya Alicia dipersilakan. Iya, selanjutnya adalah teori kualifikasi Lex Fori. Teori ini dikemukakan oleh Franz Kahn dan Bartin, yang dimana mereka menyatakan kualifikasi dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara. Sebab kualifikasi adalah bagian dari hukum intempore. Menurut Franz Kahn, berargumentasi teori kualifikasi Lex Fori memiliki ciri khas Lex Fori, yaitu yang pertama kesederhanaan dan yang kedua kepastian. Bartin juga menambahkan pandangan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan Lex Fori karena seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan sistem hukum asing manapun. Lex Fori dapat dikecualikan apabila yang pertama adalah persoalan menyangkut hakikat suatu benda bergerak atau benda tetap. Maka kualifikasi hukum harus dilakukan berdasarkan lex situs atau hukum dari tempat di mana benda itu berada. Yang kedua, dalam hal perkara menyangkut penentuan tempat pembuatan kontrak atau masalah hukum yang berlaku atas kontrak yang dibuat melalui korespondensi. Maka kualifikasi harus dilakukan berdasarkan lex loci kontraktus atau hukum yang seharusnya berlaku hukum dari tempat pembuatan kontrak. Kemudian, Lex Fori juga memiliki kebaikan dan kekurangan. Kebaikannya adalah kaidah-kaidah hukum Lex Fori paling dikenal oleh hakim sehingga perkara lebih mudah diselesaikan. Kemudian kelemahannya ada kalanya menimbulkan ketidakadilan, sebab kualifikasi dijalankan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidak dikenal oleh sistem hukum asing tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Rachel. Oke, jadi selanjutnya itu adalah teori kualifikasi Lex Causae. Teori ini dikemukakan oleh Martin Wolf dan J.C. Cheshire, yang dimana menurut mereka setiap kualifikasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Jadi tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah mana dari Lex Fori yang erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku. Penentuan ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada hasil kualifikasi yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum asing yang bersangkutan. Setelah lembaga hukum tersebut ditetapkan, barulah kaidah-kaidah hukum apa di antara kaidah-kaidah HPI Lex Fori yang harus digunakan untuk dapat menyelesaikan perkara. Dan selanjutnya itu ada menurut Sunaryati Hartono. Dalam hal kualifikasi berdasarkan Lex Causae, kesulitan akan timbul apabila suatu sistem hukum asing tertentu ternyata tidak memiliki sistem hukum kualifikasi yang lengkap atau tidak mengenai lembaga hukum yang dihadapi dalam perkara. Dalam menghadapi kekosongan hukum semacam itu, maka hakim biasanya akan melakukan konstruksi hukum yang serupa atau sejenis pada sistem-sistem hukum yang dianggap mempunyai dasar yang sama. Bila cara itu belum juga dapat membantu penyelesaian perkara, maka barulah kualifikasi itu dilakukan berdasarkan Lex Fori. Selanjutnya itu ada menurut J.C. Cheshire bahwa kualifikasi seringkali dilakukan berdasarkan Lex Fori. Tetapi karena kualifikasi diperlukan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur asing, maka sebenarnya kualifikasi HPI tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang sama dengan proses kualifikasi dalam perkara intern biasa. Yang dimaksudkan kualifikasi adalah untuk menyelesaikan perkara HPI. Jadi salah satu fungsi HPI adalah menetapkan aturan yang dapat diterapkan pada perkara yang masuk
ke dalam suatu sistem hukum asing. Hal ini karena hakim tidak boleh terikat secara kaku pada konsep dan kategori lex fori saja. Sebab sikap ini dapat mengakibatkan dikesampingkannya lembaga hukum asing yang seharusnya digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Devan. Selanjutnya adalah teori kualifikasi secara bertahap. Teori ini dikemukakan oleh Adolf Schnizer, serta didukung oleh Dr. Sunarti Hartono dan Ehrin Weig, yang dimana teori ini bertolak dari keberatan-keberatan terhadap teori kualifikasi lex causa. Mereka menyatakan teori ini bertolak dari keberatan-keberatan terhadap lex causa, kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan lex causa saja. Sebab sistem hukum apa atau mana yang hendak ditetapkan sebagai lex causa masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan melalui proses kualifikasi pula, dengan dibantu dengan titik-titik tahu. Hal ini karena untuk menentukan lex causa, mau tidak mau kualifikasi harus dilakukan berdasarkan lex fori terlebih dahulu. Nah, kualifikasinya itu harus dilakukan melalui 2 tahap, yakni yang pertama kualifikasi tahap pertama yang dilakukan dalam rangka menemukan lex causa, hukum yang harus digunakan. Kualifikasi pada tahap ini dilakukan berdasarkan lex fori. Kaidah-kaidah HPI lex fori harus ditentukan melalui kualifikasi yang juga berdasarkan pada kaidah-kaidah internal dari lex fori. Pada tahap ini, orang yang berusaha mencari kepastian tentang pengertian-pengertian hukum untuk kemudian menetapkan kaidah HPI apa dari lex fori yang digunakan untuk menetapkan lex causa. Tahap yang kedua itu adalah kualifikasi. Ini dilakukan setelah hakim menetapkan sistem hukum yang menerapkan lex causa. Kualifikasi pada tahap kedua ini harus dilakukan berdasarkan lex causa yang telah ditetapkan. Pada tahap ini semua fakta-fakta dalam perkara harus dikualifikasikan kembali berdasarkan sistem kualifikasi yang ada pada lex causa itu sendiri. Selanjutnya next slide. Nah, contoh kasusnya ini contohnya adalah seorang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta peninggalan, baik berupa benda tetap atau benda bergerak dan yang tergeletak di berbagai negara yang berbeda. Si pewarisnya ini adalah warga negara Swiss, tetapi berdomisili di Inggris dan meninggal di Inggris. Perkara pembagian warisan diajukan di pengadilan Swiss. Yang menjadi pertanyaan adalah berdasarkan hukum mana proses pewarisan itu harus dilakukan. Jika dikaitkan dengan kualifikasi tahap pertama, dengan mendasarkan diri pada hukum inter-Swiss, hakim terlebih dahulu menentukan kategori yuridis, sekumpulan fakta. Hal ini artinya menggunakan kualifikasi lex fori jika hukum inter-Swiss menganggap bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi dikualifikasikan sebagai pewarisan, maka langkah berikutnya yaitu menetapkan kaidah HPI berupa lex fori yang harus digunakan untuk menetapkan lex causa dalam pewarisan ini. Jadi tahap penentuan lex causa ini dilakukan berdasarkan lex fori, kaidah HPI menetapkan perwarisan harus diatur oleh hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris, tanpa membedakan status bendanya bergerak atau tetap. Hal ini berarti kaidah HPI Swiss menunjuk ke arah hukum Inggris, yaitu lex domisili, sebagai lex causa-nya. Selanjutnya ada teori kualifikasi tahap kedua, yaitu dengan dasar kaidah-kaidah hukum Inggris, yaitu lex causa, hakim harus menetapkan bagian-bagian mana dari harta peninggalan yang harus dikategorikan sebagai benda tetap atau benda bergerak. Jadi tindakan ini dilakukan berdasarkan lex causa dan tidak berdasarkan lex fori. Setelah itu berdasarkan kaidah-kaidah HPI Inggris sebagai lex causa, hakim menetapkan hukum apa yang harus digunakan untuk mengatur proses pewarisan itu. Pada tahap ini hakim dapat menjumpai kenyataan-kenyataan hukum Inggris untuk menetapkan yang pertama, untuk benda-benda bergerak, pewarisan dilakukan berdasarkan hukum dari tempat pewaris berdomisili pada saat meninggalnya. Jadi dalam hal ini hakim harus menggunakan hukum intern Inggris. Yang kedua, untuk benda-benda tetap, kaidah HP Inggris menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana benda itu terletak, atau lex rei citae. Jadi seandainya pewaris meninggalkan sebidang tanah di Prancis, maka tidak mustahil bagi hukum Prancis yang harus digunakan untuk mengatur pewarisan benda tetap itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Alif. Baik, terima kasih Devan. Selanjutnya adalah teori kualifikasi analitis atau otonom. Teori ini dikemukakan oleh Rebel dan Beckett yang menyebutnya
teori hukum analitis atau analytical jurisprudence. Teori ini dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun suatu sistem kualifikasi HPI yang berlaku secara universal. Teori ini berpendapat bahwa tindakan kualifikasi terhadap sekumpulan fakta yang harus dilakukan secara terlepas dari kaitannya terhadap suatu sistem hukum lokal atau nasional tertentu. Artinya, dalam HPI seharusnya ada pengertian-pengertian hukum yang khas dan berlaku umum serta mempunyai makna yang sama dimanapun di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Label, haruslah digunakan metode perbandingan hukum dalam rangka mencari pengertian HPI yang dapat diberlakukan di mana-mana. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu sistem HPI yang utuh dan sempurna serta yang berisi konsep-konsep dasar yang bersifat mutlak. Ideal ini yang menarik, ideal yang dapat menarik ini, namun dalam praktek sulit diwujudkan mengingat yang pertama menemukan dan menetapkan pengertian-pengertian hukum yang dapat dianggap sebagai pengertian yang berlaku umum adalah pekerjaan yang sangat sulit dilaksanakan. Lalu hakim yang hendak menggunakan cara kualifikasi atau sistem kualifikasi ini harus mengenal semua sistem hukum di dunia agar dapat menemukan konsep-konsep yang memang diakui di seluruh dunia. Mungkin kita ambil saja ya contohnya yaitu lembaga trust. Lembaga trust ini merupakan lembaga yang dari Inggris. Di negara tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum lain. Demikian juga domisili dalam hukum Inggris. Berbeda dengan domisili dalam hukum Belanda, berlainan pula arti domisili dalam hukum Indonesia. Lalu menurut Prof. Dr. Sudargo Gautama, sarjana hukum berpendapat bahwa walaupun teori kualifikasi ini sulit untuk dijalankan, tetapi hal yang ditarik sebagai pelajaran adalah cara pendekatan atau sikap seperti itu perlu dibina dalam HPI. Walaupun seorang akan mengkualifikasikan sekumpulan fakta berdasarkan lex fori sekalipun. Artinya, konsep-konsep HPI jangan diartikan bahwa berdasarkan pengertian lex fori belaka, tetapi juga harus disadarkan bahwa prinsip-prinsip yang dikenal secara universal dengan memperhatikan konsepsi-konsepsi di dalam sistem hukum asing yang dianggap hampir sama. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alicia. Yang selanjutnya adalah teori kualifikasi HPI. Teorinya dikemukakan oleh G. Kegel, yang dimana teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa setiap kaidah HPI harus dianggap memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah haruslah dalam konteks-konteks kepentingan HPI, yaitu yang pertama, keadilan dan dalam pergaulan internasional, kedua, kepastian hukum dalam pergaulan internasional, ketiga, ketertiban dalam pergaulan internasional, dan keempat, kelancaran lalu lintas pergaulan internasional. Untuk kepentingan-kepentingan teori kualifikasi HPI, teori ini pada dasarnya adalah masalah bagaimana memproses kualifikasi harus dijalankan. Tidaklah dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi merupakan hal yang baru akan ditetapkan setelah penentuan kepentingan HPI, apa yang hendak dilindungi, atau suatu kaidah HPI tertentu. Kepentingan-kepentingan itu dapat meliputi misalnya kepentingan para pihak dalam suatu hubungan HPI, atau kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan internasional, ketertiban umum atau keadilan dalam pergaulan internasional. Hal tersebut pembeda masalah dalam persoalan substansial dan persoalan prosedural adalah masalah substansial berkenaan persoalan hak-hak kewajiban subjek hukum yang dijamin oleh kaidah hukum objektif. Masalah prosedural berkenaan dengan upaya-upaya hukum yang hendak dilakukan subjek hukum untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban yang tertib dan dijamin berdasarkan kaidah-kaidah hukum objektif dengan bantuan peradilan. Asas yang secara umum diterima dalam HPI mengenai hal-hal ini adalah bahwa semua persoalan hukum yang dikualifikasikan sebagai masalah prosedural harus tunduk berdasarkan atau tunduk pada lex fori. Kemudian dilanjutkan oleh Rachel. Jadi itu pada permasalahan perdata internasional, bagaimana orang harus mengkualifikasi kaidah hukum sebagai kaidah hukum acara atau kaidah hukum material. Pada umumnya diterima pandangan apabila suatu kaidah hukum dikualifikasikan sebagai prosedural, kaidah hukum itu harus diberlakukan meski hukum seharusnya berlaku sebagai lex cos adalah hukum asing. Kita ambil contoh dari kasus Lerox versus Brown tahun 1852. Pengadilan Inggris telah menolak gugatan Wan Prestasi karena tidak dilaksanakannya sebuah kontrak lisan oleh tergugat. Penolakan tidak dilakukan dengan alasan substansial, sah atau tidaknya kontrak.
karena kontrak sudah diakui sah berdasarkan hukumnya di Prancis. Alasan lain hakim adalah kaidah hukum acara di Inggris, bahwa gugatan lisan ditolak. Substansinya tunduk pada hukum Inggris, lex cause. Selanjutnya dilanjutkan oleh Devan. Oke, jika kita sandingkan dari sistem HPI di Amerika, menurut Prof. Bailey, apakah suatu perkara harus dikualifikasikan sebagai suatu masalah substansial atau prosedural dapat dilakukan dengan 3 pertimbangan di bawah ini. Yang pertama itu harus melihat apakah ada cukup alasan untuk menggunakan lex fori dalam penyelesaian perkara. Yang kedua, apabila forum hukum lokal dianggap lebih praktis kepada hukum asing. Yang ketiga, apabila hukum intern forum dianggap lebih menguntungkan para pihak. Masalah-masalah prosedural harus diatur berdasarkan lex fori dan forum dapat memberlakukan hukumnya sendiri. Setelah mengkualifikasikan persoalan yang telah dihadapinya dalam perkara sebagai masalah prosedural maupun secara analitis, persoalan itu seharusnya dikualifikasikan sebagai masalah substansional. Boleh di next? Nah, menurut Prof. Walter Wheeler, Cook bahwa yang pertama, tidak ada batas yang tegas untuk membedakan masalah-masalah substansial, dan masalah prosedural. Yang kedua, keputusan dapat diambil dengan mengandalkan logika dan analisis hukum. Yang ketiga, batas perbedaan di antara masalah substansial dan prosedural adalah apa yang dianggap hakim sebagai hal yang terbaik demi mewujudkan forum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.